Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat berian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada tahun ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Sahabat berlian yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan ini akan saya sampaikan beberapa nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa faraghaka qabla syaghlika. Wa hayataka qabla mautika. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, usia muda adalah usia yang sangat menyenangkan, usia yang sangat menjanjikan. Banyak anak muda yang tidak bisa menggunakan masa mudanya dengan baik, hanya digunakan untuk berfoya-foya. Padahal sebenarnya di usia muda, usia yang sangat kuat untuk beribadah, untuk beramal, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sehingga apa yang dilakukan ketika muda nantinya akan dipetik ketika di masa tua, baik itu dalam hal duniawi maupun dalam hal ukhrawi. Intinya adalah di masa muda adalah sebagai sarana utama untuk berbuat baik, sehingga tidak menyesal ketika tenaga kita, kesehatan kita, kesempatan sudah hilang ketika di masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, nikmat sihat adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka nikmat sehat itu wajib kita syukuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat tersebut? Cara kita mensyukuri nikmat sehat dengan cara kita memelihara kesehatan, memanfaatkan kesehatan untuk hal-hal yang positif. Kita gunakan untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Rasulullah pernah menekankan kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan ataupun ibadah. Karena waktu sehat adalah modal yang berharga untuk berbuat baik dan juga
untuk beribadah. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Artinya adalah manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ketika kita berada di atas, maka harta kita yang kita miliki, kemudian kekayaan, semuanya adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sombong. Ketika harta itu diambil oleh Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang mengatakan harta tidak dibawa mati, itu salah. Kenapa? Karena harta itu juga bisa dibawa mati. Maksudnya, harta kita bisa dibawa mati, manakala harta itu kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedekah kita ibaratkan seperti tabungan. Ketika kita bersedekah atau bersedekah, semakin banyak kita bersedekah, maka tabungan kita akan semakin banyak. Dan tabungan itu akan kita buka ketika nanti kita berada di akhirat. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, yang keempat adalah wa faraghaka qabla syaghlika. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Sahabat berlian, gunakanlah waktu senggangmu untuk hal-hal yang positif. Jangan hanya kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Coba sekarang kita introspeksi diri. Dalam satu hari, kita introspeksi diri. Waktu satu hari kita gunakan waktu luang kita, apakah kita gunakan banyak untuk memegang HP? Entah itu melihat WA, melihat YouTube, melihat film atau apa saja. Kita bandingkan antara kita melihat HP dengan kita mengaji. Kira-kira lebih banyak waktu kita gunakan untuk mengaji atau membaca HP atau membaca WA. Pasti sebagian besar lebih banyak menggunakan HP-nya. Nah, kalau di barat kita mengenal moto time is money, waktu adalah uang. Waktu hanya digunakan untuk urusan duniawi saja. Sedangkan dalam Islam kita mengenal waktu adalah pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu kita, maka waktu itu bisa membunuh kita. Untuk itu, marilah kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya yang kelima adalah hayataka qabla mautika. Gunakanlah, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, hidup kita ini di dunia hanya satu kali saja. Untuk itu, manfaatkanlah nafas yang tersisa untuk menabung pahala sebelum ajal kita datang. Nanti kalau ajal kita sudah datang, maka amal kita sudah terputus. Kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, inti dari nasihat ini adalah supaya kita tidak menunda-nunda dalam berbuat baik, dalam ibadah. Kenapa? Karena kesempatan tidak datang
2 kali. Nah, sahabat berlian, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.